Janji 3 hari lunas? Nunun Lusida beberkan dugaan utang Vicky Prasetyo 700 juta rupiah. Artis Vicky Prasetyo diduga terlibat persoalan utang dengan seorang perempuan bernama Nunun Lusida, 60. Nilai utang tersebut disebut mencapai 700 juta rupiah. Uang itu diduga digunakan Vicky Prasetyo sebagai modal untuk mengikuti Pilkada 2024. Menurut Nunun, Vicky Prasetyo menjanjikan mantan suaminya untuk dijadikan calon wakil Bupati Bandung Barat yang akan mendampinginya. Namun hingga kini, uang yang dipinjam belum juga dikembalikan. Nunun Lusida mengatakan, Vicky Prasetyo sempat berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 hari. Janji itu membuat Nunun tergiur karena proses pengembalian disebut tidak akan memakan waktu lama. Waktu itu Vicky minta uang 700 juta rupiah ke saya dengan janji menggandeng mantan suami saya jadi pendamping sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat, kata Nunun. Padahal, uang tersebut merupakan tabungan masa tua Nunun. Ia juga mengaku semakin kecewa karena Vicky Prasetyo tidak menepati janji untuk menggandeng mantan suaminya sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat. Nunun mempertanyakan itikat baik Vicky Prasetyo untuk melunasi utang tersebut. Hingga kini, menurutnya, belum ada pembayaran yang dilakukan. Nunun menyinggung gaya hidup Vicky Prasetyo yang terlihat di media sosial. Nunun menilai, dengan aktivitas bisnis dan pembelian properti yang tampak, Vicky Prasetyo seharusnya mampu melunasi utang tersebut. Terakhir kali Nunun berkomunikasi dengan Vicky Prasetyo terjadi pada bulan Januari 2026. Saat itu, mantan suami Angel Elga tersebut berjanji akan segera mentransfer uang dan meminta nomor rekening. Setelah itu, ia mengaku tidak lagi mendapatkan respons. Tidak ada jawaban, tidak ada balasan, sampai detik ini tidak ada jawaban apapun ke saya, katanya. Halo, selamat sore buat rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini, kami undang teman-teman karena klien saya meminta haknya pada seorang artis yang bernama Vicky Prasetyo, punya kewajiban hukum kepada klien kami sampai detik ini tidak dipenuhi, sehingga klien saya datang karena dia merasa sudah kehabisan akal bagaimana cara nagihnya, bahkan sampai sudah dilaporkan. Tetapi sampai saat ini tidak ada bentuk penyelesaian, hanya dijanji-janjikan. Sebelum nanti cara tanya jawab, saya serahkan dulu ke klien saya, Ibu Nunun, bagaimana awal perkenalan dengan Vicky Prasetyo sehingga uang tersebut diserahkan. Silakan Bu Nunun, dijelaskan. Yang kelas. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya datang ke sini. Saya akan cerita. Saya mengenal Vicky Prasetyo itu dikenal oleh mantan suami saya di Januari 2024 di rumah saya di Bandung Barat, di Jalan Kolonial Masuk. Vicky itu ke rumah saya udah 3 kali, dan yang mengenalkan itu datang dia bersama Renaldi itu pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Waktu itu Vicky meminta uang sebesar 700 juta kepada saya dengan janji akan menggandeng mantan suami saya dijadikan pendamping dirinya sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Karena Vicky sangat meyakinkan saya dengan menggandeng mantan suami yang untuk diplot sebagai calon wakil bupati, dan Vicky juga berjanji akan segera mengembalikan pinjaman itu dalam tempo 3 hari. Maka dengan berat hati saya memberikan uang pinjaman itu. Saya tertarik karena Vicky sangat meyakinkan pada diri saya. Seterusnya waktu itu sebetulnya saya tidak mempunyai uang. Saya ngobrol dengan anak-anak saya, dengan
suami saya untuk memberikan, untuk menggunakan tabungan hari tua saya. Meskipun dengan berat hati, saya memberikan Vicky tabungan yang tidak seberapa itu, karena demi makan suami saya. Dan saya melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Vicky Prasetyo dengan nomor 88139839. Kenyataannya, setelah uang ditransfer, setelah uang diterima oleh Vicky, mantan suami saya tidak benar dicalonkan menjadi calon wakil bupati, dan uang itu tidak dikembalikan. Saya sudah mendatangi Vicky ke rumahnya di Bekasi, tetap dengan janji-janji, dan sampai saat ini uang belum dikembalikan. Akhirnya saya bersama kuasa hukum mengirimkan somasi peringatan juga, dan ingin segera menyelesaikan secara keluargaan. Namun Vicky Prasetyo tidak beritikat baik. Sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada dipenuhinya uang tersebut untuk dikembalikan ke saya. Terakhir komunikasi dengan Vicky Prasetyo di bulan kemarin, berjanji akan memenuhi, akan transfer uang. Dia meminta nomor rekening saya udah memberikan. Katanya Senin ingatkan lagi ke saya. Sampai Senin tidak ada jawaban, tidak ada balasan. Sampai detik ini tidak ada jawaban apapun ke saya. Tidak, saya tahu Vicky Prasetyo itu membangun. Saya melihat di media sosial, usahanya maju, sukses. Dia membangun perumahan komersial, terus membuka usaha kuliner barengan dengan Ibu Nono Sri Mulyati. Terus dia membeli rumah 12 miliar. Jadi sepertinya Mas Vicky itu menari-nari di atas penderitaan saya. Saya mencoba terus menagih sampai saat ini, detik ini. Jadi intinya, saya benar-benar sudah kehabisan akal untuk menagih hutang ke Vicky Prasetyo. Dan saya juga sudah lapor ke Polres, juga belum jelas. Jadi saya intinya, uang saya harus dikembalikan. Dan untuk sekali lagi untuk Mas Vicky Prasetyo, secepatnya kembalikan uang biaya kehidupan saya sehari-hari. Dengan kejadian seperti ini, gara-gara ini rumah tangga saya juga hancur. Saya juga jadi kelabakan. Sekarang saya kesulitan hidup juga. Jadi tega banget, jahat banget. Mas Vicky mendolimi saya. Akan takut aja. Tolong sekali lagi Mas Vicky, bereskan secepatnya, penuhi, bayar ke saya transfer. Itu saja. Nah itu ya teman-teman udah mendengar sendiri tangisan yang sungguh memprihatinkan buat Ibu Nunung, seorang janda ya. Oleh karena persoalan uang tersebut yang tidak dikembalikan, rumah tangganya juga tadi teman-teman sudah mendengar sampai hancur ya. Anak-anaknya juga jadi tidak nyaman, hanya dijanji-janjikan akan dikembalikan. Banyak chattingnya di sini. Nanti bisa teman-teman screenshot, bisa lihat bahwa dia berjanji akan segera menyelesaikan, minta nomor rekening. Tapi sampai saat ini kehadiran Bu Nunung di kantor saya itu tidak ada realisasi. Itulah tangisan yang sangat mendalam seorang ibu ya, yang punya tanggung jawab. Uang tersebut digunakan untuk biaya kehidupannya.
dan anak-anaknya. Jadi sungguh prihatin. Yang menjadi catatan kami, ibu ini memberikan uang itu yang pertama karena dijanjikan mantan suami ibu ini akan ditandemkan dengan Vicky Prasetyo sebagai calon wakil Bupati Bandung ya, Kabupaten Bandung Barat. Sehingga itulah yang mendasari Ibu Nunun itu mau tergerak hatinya untuk menyerahkan dana tersebut. Dan janjinya juga hanya 3 hari. Ibu ini jadi seperti pengemis gitu loh. Kenyataan, tadi Bu Nunun sudah menceritakan bahwa Mas Vicky usahanya sedang bagus, bahkan membangun usaha. Tiap hari teman-teman juga bisa lihat dia bisa tampil di TV. Tapi kenyataan uang segitu yang begitu besar buat Bu Nunun tidak dikembalikan. Itulah yang mendasari Bu Nunun sampai teman-teman lihat sendiri ya, terseduh-seduh karena itu sudah sangat tertekan. Waktunya sudah cukup lama, hampir 2 tahun. Sudah dilaporkan juga ke Polres Cimahi itu sekitar 2024 ya. Tetapi sampai detik ini juga tidak ada tindak lanjut. Kita nggak ngerti juga kenapa Polres Bandung Barat itu tidak menindaklanjuti ini secara tuntas. Ada apa dengan itu juga? Bahkan SP2HP pun saya tanya Ibu Nunun tidak diberikan. Padahal sesuai dengan aturan itu kan harus diberikan. Mestinya ya 3 bulan dengan penting. Sejauh mana hasil perkembangan penyelidikan? Berarti kami menganggap perkara ini direndahkan oleh Polres Bandung Barat. Ini sungguh memprihatinkan ya. Tega-teganya gitu. Bahkan sekarang rumah tangga ibu ini sudah bercerai ya Bu ya dengan Bapak ya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan ada di sini.